Kalau seandainya seorang muslim ingin mendapatkan pahala yang besar, maka selain dia melakukan ibadah dengan fisiknya, dia bisa mengejar dengan hartanya, pendapatan. Karena pernah dalam hadis Bukhari, ada sahabat-sahabat yang miskin datang kepada baginda Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari sisi pahala. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Hampir semua ibadah sama kami kerjakan. Kami kerjakan, mereka juga kerjakan. Tapi mereka punya nilai plus karena mereka telah menginfakkan hartanya kepada kami. Kami nggak punya itu. Nggak bisa kami balas dengan sedekah. Kami nggak punya harta. Maka ajarkan kepada kami ya Rasulullah amalan, kalau seandainya kami amalkan, maka kami bisa menyamai pahala mereka. Masalah sedekahnya. Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allah Akbar 33. Maka pergilah sahabat-sahabat yang miskin ini, kemudian mengamalkan. Beberapa hari kemudian ternyata sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang kaya-kaya mendengarkan sabda Nabi itu. Lalu mereka mengamalkan juga. Maka kembali sahabat-sahabat yang miskin ridwanullahi alaihim datang kepada baginda Nabi SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya mendengarkan sabda Anda. Seakan-akan mereka ingin ajarkan kepada kami amalan lain nih. Karena mereka sekarang otomatis mengalahkan pahala kami." Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah baginda Nabi SAW ajarkan ajaran baru pada saat itu? Tidak. Tapi beliau memberikan sebuah kalimat yang wajib difahami oleh setiap muslim, yaitu kalimat motivasi. Apa kata beliau? "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Artinya kerja kalian. Cari pendapatan supaya kalian bisa menyamai pahala mereka. Beranjak daripada hadis ini, saudaraku seiman, dan juga beberapa dalil yang akan saya sampaikan ke depan insyaallah, maka jawaban sederhana apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang sukses dan mampu, kaya? Jawabannya iya. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari pendapatan. Cukup banyak dalil yang akan saya sebutkan, di antaranya adalah Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat surah nomor 5 ayat 88, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Makanlah dari apa yang telah Allah berikan rezeki buat kalian, tapi syaratnya halalan thayyiba, yang dibolehkan dan yang berkualitas. Thayyiba itu kualitas, halal dibolehkan. Dari kalimat thayyiba ambil sebuah poin penting. Kenapa Allah hubungkan antara halal dengan thayyib? Kenapa harus boleh dan harus berkualitas? Maka kata ulama, ini motivasi kerja, ini etos kerja, tekanan agar setiap muslim bergerak cari pendapatan. Dan Allah mengatakan supaya kalian mudah untuk mendapatkan itu, wattaqullah, selalulah bertakwa kepada Allah. Kata ulama tafsir, jangan cari lawannya itu, yaitu haram dan juga yang buruk kualitasnya. Bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Dalil yang selanjutnya dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 168 sampai 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah, cari sesuatu yang bisa mendapatkan atau engkau dapatkan agar memenuhi kebutuhanmu. Dan ini motivasi kerja. Apapun yang terdapat di muka bumi, tapi syaratnya halal, yang aku bolehkan kata Allah, dan thayyibah, berkualitas, yang paling bagus. Kalau kau makan, makan yang paling enak, pakai pakaian yang paling bagus, punya kendaraan, punya rumah, cari yang paling bagus, tapi halal. Selama 5 huruf ini kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, halal, aman, berapapun jumlahnya. Dan jauhi 5 huruf yang lain, haram, karena berapapun jumlahnya akan haram, tidak boleh sama sekali, dan akan berpengaruh. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti beberapa efek akibat daripada pendapatan haram dalam inti bahasan kita nanti setelah menyebutkan dalil-dalil ini tentunya. Ayat 169-nya Allah mengatakan innama ya'murukum, dan Allah mengatakan dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan karena dia musuh kalian yang nyata. Itu 168, 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Karena syaitan yang suka membisikkan untuk kalian yang haram, itu akan menyuruh kalian pada perbuatan buruk, riba, mencuri, manipulasi, ya, kezaliman, dan kalian mengucapkan sesuatu kepada Allah yang kalian tidak ketahui. Kata sebagian ulama tafsir, maknanya adalah kalian mencoba-coba untuk memanipulasi data supaya kalian bisa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Salah satu maknanya itu. Katakan kita jelaskan, ini salah satu sikap orang-orang Yahudi yang suka menyiasati sesuatu yang haram atau syubhat supaya bisa menjadi halal. Dan bagi seorang muslim tidak ada seperti itu. Halal halal, haram haram. Suka suka, tidak suka tidak suka. Jangan berwajah dua. Seorang muslim harus jelas dalam kehidupannya. Jadi tidak ada sesuatu yang tergantung pada dia. Jadi tidak ada PR bagi kita. Semua kehidupannya jelas. Suka, suka, tidak suka, tidak suka. Gitu kan. Halal ya halal, haram ya haram. Sudah selesai. Kemudian juga dalam dalil yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 51. Perintah Allah kepada para rasulnya untuk bekerja, memiliki pendapatan, lalu memakan dari hal-hal yang berkualitas. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Al-ayat. Hai para rasul, para utusanku, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah amal-amal saleh. Kemudian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Baqarah 172, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah dari semua yang berkualitas. Kita enggak mungkin makan, berpakaian, berkendaraan, punya rumah, pasangan, semua yang berkualitas tanpa punya harta. Nanti akan kita jelaskan statement para salafus salih berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga dalam firman Allah SWT yang lain, Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 114 sampai 117. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-Nahl 114 sampai 117. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah, carilah makanan dan minuman. Kata sebagian ulama, Allah selalu menyebutkan makanlah, kulu, makanlah. Karena makan itu tidak mungkin tanpa minum. Berarti minuman sudah masuk di dalamnya. Kalau minum belum tentu makan. Maka Allah menggunakan kalimat makanlah. Dari apapun yang Allah telah berikan rezeki buat kalian. Makna Allah telah berikan rezeki adalah Allah siapkan buah-buahan yang banyak, kesempatan, waktu, peluang, ya, yang halal dibolehkan dan thayyibah, berkualitas.